Selamat pagi Sobat Empati, jumpa lagi di channel Empati Plus, channel yang menyampaikan narasi-narasi positif tentang kehidupan ya. Saat ini kita ketemu lagi nih ke Empati Plus untuk bahas satu topik yang lagi hype lah saat ini, yaitu sekolah tatap muka. Bersama saya seperti biasa nih, kiri kanan saya ada Coki, si Otang, si pria baik hati. yang memiliki 2 anak yang udah masuk kategori sekolah ya. Dan di kiri saya Iya, Ria. Sama 2 juga. sama dua juga. Ingat pesan zaman dulu, 2 anak Tapi- cukup. Ya, seperti Sobat Empati tahu ya, bahwa ada beberapa yang sudah menjalankan sekolah tatap muka gitu ya, karena udah ada dibuka lampu hijau dari pemerintah. Nah, sekarang kita mau bahas seperti ini nih. Ini kayaknya 2 kubun yang berbeda nih, ada yang pro dan yang kontra. Pertama nih dari yang Cok ini. Yang udah nggak sabar dulu. Oke, Aku nggak sabar. Gue liat wajah lo kayak udah mau seneng banget gitu loh. Karena sekolah udah dibuka. Iya. Kayaknya sobat empati yang tahu kira-kira mana yang sabar untuk yang nggak sabar untuk kamu sama Ayo enggak. dong, waktu jalan terus. Oke, Harry. Oke. Pembelajaran tatap muka kebetulan Hmm. aku punya 2 anak udah besar-besar. Ada yang Yes. sudah kuliah, terus ada satu lagi yang sekarang kelas 3 SMA. Dan ternyata anakku yang kuliah ini sudah kuliah beberapa bulan tapi belum pernah duduk di bangku kuliah karena Jadi- masih daring. Selama sekolah kuliah nggak pernah berarti ya? Belum pernah. Fisik, ketemu fisik. Karena dari rumah, karena kan memang kan daring. Terus yang kedua itu kelas 3. Kalau aku lihat sih mereka semua enjoy gitu, enjoy untuk melakukan pembelajaran daring. Enjoy daring ya. Enjoy daring. Setelah beberapa bulan sampai ke sini ya, Ya. awal-awal mungkin ya aku lihat mereka kayaknya agak apa sih namanya, masih Nggak nyaman. nggak nyaman. Belum Tapi cocok, setelah kan? beberapa bulan dan sampai hampir 2 tahun ini ternyata mereka aku lihat sih nyaman-nyaman aja gitu. Oke, jadi Dan- kesimpulannya dia nggak, karena udah nyaman nggak ada masalah ya. Kalau Mereka semua nggak masalah, tapi ternyata ketika orang lain yang tanya, bukan Ah, aku sebagai orang tua, oke. orang lain tanya, ternyata mereka juga ada kerinduan mereka sekolah konvensional, ketemu sama teman-temannya. Nah gitu. itu sekarang secara skala jadi lebih cenderung kemana jadinya? Kalau kau tanyain ke anakmu Iya. itu mau sekolah fisik atau sekolah daring? Mereka maunya hybrid, jadi antara daring sama jadi Hybrid. jadi Hybrid. nggak selalu daring, nggak selalu, jadi mungkin Kombinasi dua ya? kombinasi. Oke. 2 harinya tatap muka, 3 harinya daring gitu. Oke. Kalau aku lihat. Karena mereka juga lihat banyak sekali kebaikan dari daring gitu. Oke, nah kalau lu sendiri Cok, katanya yang lo kontra tuh, lo nggak setuju untuk sekolah Ya. tatap muka. Kalau gue sih jelas nggak setuju. Bukan nggak setuju sama sekolah tatap mukanya. Karena anak gua Masalah kesiapan itu- ya kali ya. Bukan, karena anak gua masih SD, Ya. 1 kelas 4, 1 kelas 2. Gue sebagai orang tua, gue jelek-jelek gini kan sayang sama anak gua. Family Artinya- man. Ya, artinya gue nggak setuju. Kenapa nggak setuju? Karena beda, Bing, Riyama. Mungkin tadi anak Riyama tadi udah kuliah sama SMA. Ya. Mereka udah lebih aware, lebih ngerti Iya. tentang kesehatan. Kalau Kalau anak ngerti SD, juga jaga jarak. ya, Heeh. lo kebayang nggak anak SD? Anak SD itu coronanya dia nggak ngerti. Ya, dia nggak ngerti. Betul. Kalau nggak kita terangin, ya. Lo kebayang nggak? Anak SMA, anak kuliah ketika mereka sekolah tatap muka, ketika mereka bilang jaga jarak. Susah kalau anak kecil. Kalau anak kuliah, Anak kuliah udah ya. ngerti. Kalau anak kecil enggak, dia ngebayangin ibu kantin aja dia langsung peluk. Wah, peluk. Oh iya. Jadi gua nggak setuju. Kenapa? Kita harus ingat, pemerintah harus ingat. Gua nggak setuju karena anak gua masih level SD ya. Berapa bulan yang lalu Jakarta itu dihantam dan korbannya itu kebanyakan anak Di bawah usia 12. di bawah usia 12. Dan anak usia di bawah 12 itu belum vaksin. Gue sebagai orang tua ya nggak setuju. Karena apa? Mereka masih rentan untuk bisa, karena virus ini mengerikan, Bing. Oke. Kita nggak tahu. Buktinya India ya, India sempat Turun nyungsep, gara-gara varian D. nyungsep, sekarang naik lagi. Dan gue baca sekitar berapa persen itu anak-anak yang dihajar. Ya. Bahkan sekelas Amerika aja pun masih, terakhir gue baca hari Sabtu itu naik lagi kasus. Oke, berarti kalau kesimpulannya gini, sebenarnya lo nggak merasakan sekolah tatap muka, cuma SD gue nggak setuju. khusus SD. SD ini tegas. Karena apa? Anak-anak belum paham. Ya, karena sorry ya Pak, Pak apa Nadiem. namanya? Pak Nadiem ya, sorry ya. Hmm. Khusus di Jakarta saya kurang setuju, Pak. Karena apa? Ya itu tadi. Karena saya baca berita ada wacana
SD juga dibuka dengan Sudah sistem 700-an sekolah ya, yang dengan sudah dengan PTM. sistem hibrid tadi ya. Hybrid, Jadi kelas 2 sampai kelas 5 hari Senin, terus saya nggak setuju. Oke, kalau lo Rama, andai kata lo memiliki anak yang SD, Iya. Nggak lo setuju juga. nggak setuju juga. Nggak Jadi setuju. ini kesimpulannya sekolah tatap muka nggak setujunya karena usia lah ya. Iya, usia. Karena memang kan yang namanya anak kecil kan kalau ketemu teman-temannya kan nggak mungkin mereka jauh-jauhan. Pasti Iya. kan mereka tos-tos, Iya dong. ketemu tos, Iya baru dong. peluk-pelukan, Iya. segala Yes. macam. Kalau yang anak-anak udah besar kan Dan satu dibilang lagi, udah ngerti. kalau udah level SMA kuliah, motivasi mereka datang ke sekolah itu banyak. Kenapa mereka? Mungkin ketemu mantannya, ketemu pacarnya gitu. Lah bener dong. Atau mungkin mereka ada Lo nggak menguak luka lama lo yang ceritain. Enggak, maksud saya enggak, kita kan alam kesadaran kita kan pernah mengalami di masa-masa itu ya. Kayak Obi Mesa ya, kisah kasih di kasih. SMA. Kita ditolak aja Iya. datang gitu loh. Ini anak SD gue nggak setuju. Nggak Oke, setuju. nih tapi begini nih, gue juga sering dengar orangnya justru di anak-anak itu apa ya, kinetik berlari, beraktivitas dengan orang itu Kinestetik. yang dibutuhkan Heeh. dibandingin yang kayak dulu SMA sama kuliah. Kalau SMA sama kuliah memang fokusnya untuk memenuhi pengetahuan, tapi kalau anak-anak yang penting itu lo harus ngumpul, bermain dan sebagainya. Justru Sosialisasi. kalian malah berdua justru di sisi kayak itu malah nggak setuju. Nah, itu gimana? Ya karena masalah itu, karena kekhawatiran akan Hmm. penyakit ini Ya. kan ya gitu sebetulnya kan. Karena kan di rumah aja juga sebetulnya kasihan sih dengan mereka di rumah, tapi dengan mereka di luar lebih khawatir lagi pastinya sih orang tua. Saya juga nggak setuju kalau anak saya masih kecil juga saya nggak setuju. Gini loh, my friend, jujur aja dari hati yang paling dalam, gue kepengen anak-anak gue itu sekolah. Kenapa? Gue pusing juga dengan bini gue itu lebih galak dari guru loh, ya kan? Lebih galak, itu jujur. Karena ya istri gue kan kerja juga, dia harus luangkan waktu untuk beberapa jam untuk menemani mereka sekolah. Tapi jujur ya, istri gue bilang, gimana lo agak lega dong nanti ketika anak-anak kita mau Buka. sekolah. Gue nggak mau, kan ada pilihan orang tua kan, tuh SD boleh. kan, boleh apa enggak. Setuju apa enggak? Jujur gue bilang, gue mendingan capek, ya kan, double kerja, dan gue teriak-teriak daripada anak kita sekolah. Tapi tadi banyak orang yang bilang tadi justru lo pas anak-anak itu pas SD atau SMP, oh senang-senangnya lo mesti berlari, I know. mesti I berpromo. know. Nah, terus I know. gimana? Meluangkan Tapi lo energinya. ingat, ini virus belum ada obatnya bro. Ya kalau lo sekarang misalnya ketika dia udah melewati masa-masa harusnya dia bermain seperti itu, akhirnya lo nggak takut. Akhirnya begini, makanya kan gue bilang, kenapa? Sampai sejauh ini anak gue pun nggak pernah kepikiran untuk ke sekolah. Kalau patokannya yang lo bilang tadi, bermain dan beraktivitas. Karena anak gue tuh sekarang banyak sekali aktivitasnya outdoor. Oke. Mereka olahraga aja bisa dibilang seminggu itu paling istirahat sehari. Berarti Ya. kreativitas orang tua. Ya, Nah. jadi kembali lagi ke orang tua. Jadi kalau landasannya bahwa anak-anak usia SD itu suka berkumpul bermain, Ya, itu mereka memang. sudah mendapatkan itu di luar sekolah. Oke. Kebetulan anak-anak gua tuh kesibukan di luar sekolah mereka itu banyak. Apalagi kalau gua lagi ada waktu, mereka gua bawa pergi kemana-mana, katakan kayak camping atau kegiatan outdoor lainnya. Jadi mereka, jujur ya gua tanya, abang mau sekolah nggak? Dia nggak antusias seperti kalau patokannya untuk ketemu teman-teman ya. Ya. Enggak, lebih enakan di rumah kayaknya. Karena udah kelamaan pandemi Betul. ini. Ya tapi kalau lo nggak bisa melarang juga kalau orang-orang yang orang tua memikirkan ada juga anak-anak yang di sana pengen, mak saya pengen ketemu, berarti itu terserah dia lah ya. Karena pertanyaan ini dilemparkan ke gua, Iya. dan virus ini nggak main-main, ya kan? Virus ini sangat mengerikan. Gua sebagai orang tua nggak setuju kalau bisa memilih ya, gua nggak setuju. Tapi gua nggak anti juga sama orang tua yang setuju, Ya. gitu loh. Karena gini sih kalau aku lihat si Bang Topik, Bang Coki ini memang pertama mereka berdua ini orang tua yang memang punya kreativitas gitu. Yeah. Dan mereka juga secara pekerjaan tidak terikat oleh waktu dari jam office hour 8 sampai 5 gitu. Mungkin beda dengan orang-orang tua yang memang mereka harus berangkat pagi pulang malam, nggak bisa bawa anaknya untuk keluar seperti Bang Coki gitu. Punya pekerjaan yang fleksibel yang dia bisa kerjakan di rumah. Nah ini kan ada juga orang-orang tua yang memang harus ngantor dari pagi pulang malam, pagi pulang malam. Anak nggak ada yang ngawasin Ya. selama sekolah daring gitu di rumah. Nah sekarang apa dong kalau lo misalnya kan kalian nggak, karena mengacu kepada Coki tadi karena orang tuanya sama anaknya akur nggak mau, dan kebetulan mereka memiliki kemampuan untuk mengajar. Nah kalau di luaran sana ibu-ibu ku denger juga tuh, saya disuruh lebih baik cari duit daripada suruh ngajar, Iya. pusing kepala saya nggak tahu. Nah itu gimana Nah. solusinya? Nah itu dia, berarti dia tidak selama ini
dia tidak mengenal anak-anak mereka sih kalau aku lihat sih. Justru ini sebenarnya momen yang sangat berharga. Bagaimana? Ternyata selama ini saya nggak kenal anak saya loh. Ternyata selama ini anak-anak saya pun nggak nyaman loh sama saya gitu. Sebetulnya sih harusnya kita sebagai orang tua tuh kita introspeksi gitu. Dan akhirnya kita juga mau menghargai gitu para guru-guru di luar sana, bahwa ternyata emang pekerjaan guru, pekerjaan dosen itu nggak bisa tapi kita anggap ini sepele. bukan masalah dia ngakhir sama anaknya ya. Memang kan nggak semua orang ada bakat ngajar anak gitu. Iya. Makanya ada sekolah, ada guru. Nah, menurutmu solusinya gimana? Kalau yang gue sih care sama anakku, tapi gue nggak ngerti cara ngajar, apalagi ilmu ilmunya banyak. Berarti harus ngomong sama pihak sekolah gitu kan. Sekarang itu kan, kalau dulu kan orang tua sama ada rapat POMG, rapat orang tua sama murid di sekolah. Kalau sekarang kan malah lebih enak ya, kita malah bisa berkomunikasi sama pihak guru, pihak sekolah tuh lebih mudah karena kan ada fasilitas Zoom segala macam. Kita sampein ke mereka bahwa ternyata saya nggak bisa. Biasanya ada titik temu sih. Biasanya sih. Artinya untuk masalah teknis bisa dikoordinasikan dengan pihak sekolah ya. Bisa dikoordinasikan dengan Jadi pihak masalah sekolah. teknis ini bukan masalah utama sebenarnya. Ternyata saya nggak bisa nih dampingin anak saya untuk mata pelajaran matematika. Nah, di situ sebenarnya intinya semua masalah komunikasi ya. Oke. Nah, kalau lu sendiri Cok tadi, kalau itu kan yang lu katanya notabene-nya mampulah untuk ngajar ya istrimu kan gitu. Menurut apa yang bisa lo share ke orang-orang di luar sana ialah ya? Untuk apa ini? Kan tadi katamu, kami sendiri soal istri saya mampu, daripada nggak terjamin di sana keselamatan, lebih baik gue yang ngajar kan gitu. Buat gue itu tadi, kalau untuk level SD gue nggak setuju, karena dengan pertimbangan tadi. Makanya gue usul buat orang-orang tua sobat empati yang kebetulan punya anak ke gue, ya kalau memang mau setuju dengan gue harus meluangkan waktu untuk beraktivitas lebih banyak sama anak-anak. Kalau seperti kata Tobing tadi, bahwa anak-anak itu senang berkumpul bersama teman-temannya. Paling itu aja. Nah, kalau dia tadi bagaimana supaya bisa ngajar kan gitu kan, ada keluhan soalnya gue nggak bisa ngajar, nggak bisa mengurus anak, cara ngajar anak gitu, lo harus punya solusi nggak? Harusnya udah enggak, ini pandemi kan udah hampir 2 tahun. Jadi istri gue pun tadi nggak pernah kepikiran jadi guru. Sekarang sudah terbiasa. Sekarang udah terbiasa. Oh, artinya semua orang bisa mencari cara untuk kayak gitu. Pasti kan bisa. sekarang itu kan banyak sekali program-program parenting gitu ya. Ada seminar-seminar parenting. Terus bahkan kalau yang aku lihat tuh seminar-seminar parenting sekarang dibuka untuk tanya jawab, keluhan-keluhan. Saya nggak bisa nih gini. Ternyata ada pengalaman dari orang tua yang lain yang bisa dia adopt gitu. Learning by doing. Iya. Learning by doing ya kalau nggak salah ya. Iya. Dan itu malah akhirnya dia semakin mengenal anak-anak mereka ya. Ini contoh kayak lu. Gue dapat bocoran ya. Lu tadinya yang nggak bisa masak bakwan, sekarang jadi bisa karena kemarin kita dipaksa ke rumah, pusing, nggak ada pelampiasan. Larinya lu bisa bikin bakwan. Iya, bahkan tadinya bakwan isi udang, gue bakwan isi gurame. Nah, tadinya lu nggak bisa berkebun, sekarang lo bisa hidroponik namanya dia. Hidroponik kan jadi tabu lampu semuanya itu bisa. Masalah teknis sebenarnya nggak ada masalah ya. Banyak jalan menuju bisa. Oke, menurut kalian berdua nih sebagai menjelang penutup. Sepertinya sebaiknya idealnya sekolah tatap muka itu full seperti apa gitu. Kalau tadi kan berlaku juga di SMA, berlaku juga di SD, sebaiknya kapan itu dijalankan secara full? Gue dulu deh, gue udah gak sabar. Kalau gue ditunda dulu deh, sampai benar virus ini melemah. Pertanyaannya sekarang kan kita kagak tahu itu kapan bisa usai. Enggak, artinya gini, sekarang kan sudah jelas dengan ada PPKM ini kan menurun. Jadi estimasi aja. Kalau kayak gue ditanya, jadi mau coki kapan? Kalau ditanya Pak Nadiem sama saya begitu, saya bilang ya udah sampai naikkan kelas tahun depan aja. Tahun depan. Ya kan, dan tahun depan pun juga nggak full. Mungkin kita harus hybrid. Karena gini, friend, di Jawa Timur kalau nggak salah itu akhirnya dibatalin lagi. Karena ada kasus itu lagi yang baru. Makanya gue bilang, udahlah. Anak-anak itu juga senang kok di rumah kok. Anak gue tuh sekarang jadi gondrong, senang dia loh. Jadi kesimpulan maksudnya nggak sampai hilang, tapi kasusnya landai ya, baru lo. Ya di bawah berapa rasio aman itu berapa untuk virus itu? Katakan di bawah 20% lah. Kasus nasional ya nggak apa-apa lah.
Oke, kalau lu sendiri Enggak, jangan sebenarnya apa? sih memang kita sudah harus beradaptasi dengan teknologi gitu. Jangan sampai akhirnya ke depan nanti kalaupun nanti virus ini udah hilang karena semua guru sudah tervaksin, semua anak-anak sudah tervaksin juga. Kalau aku sih nggak setuju kalau nanti akhirnya kita PTM murni. Sebaiknya memang nanti hybrid gitu sebaiknya, karena memang bagaimanapun juga justru kalau kita benar akhirnya nanti PTM murni, kita kayak mundur ke belakang gitu loh. Yang sekarang lagi teknologi lagi belajar nih sekarang semua, justru kita harusnya semakin akrab sama teknologi dan semakin teknologi ke depan tuh, dan guru-guru juga gitu ya, guru-guru terus terang ya, kayak anak-anakku nih sekarang kebetulan guru-guru mereka nih punya kreativitas yang tinggi gitu ketika ngajar dengan teknologi. Malah sekarang mereka nunggu-nunggu, sekarang Pak Dono mau bikin apa lagi nih? Dia mau bikin mau ngajarin kita IPA dalam bentuk apa lagi nih gitu. Karena ternyata gurunya nih antusias gitu, dia bikin berbagai macam cara supaya anak-anak ngerti. Beda waktu ngajar di kelas cuma datang aja. Nah sekarang mau nggak mau mereka dituntut untuk lebih Gini loh, berkreasi. gue punya keponakan SMA, ya SMA. Dia besok cewek, dia besok sekolah. Gue tanya sama dia, ya kamu senang nggak sekolah? Jujur aja nggak, kenapa? Rambut saya nggak bisa pirang lagi. Loh, artinya di zaman corona ini anak-anak sekolah kita yang tadinya itu nggak bisa begini, nggak bisa begitu, dia bisa mengeksploitasi apa yang nggak bisa selama ini sekolah. Jadi artinya memang karena sudah 2 tahun mereka di rumah dengan kenyamanan, bisa dengar musik sambil belajar apa bagaimana, mereka udah nggak kepikiran lagi mau sekolah karena Ya sampai sekarang judulnya lu tetap setuju sekolah tatap muka tetap ada nanti suatu saat nanti ya. Tapi di satu sisi, gue lihat dari satu sisi lah. Iya, ngeliat kondisi. Ponakan gue itu dia berpirang loh rambutnya. Ya kalau lu sendiri dari lu sendiri Dia sedih. Waduh, aku sedih nih Om. Kenapa? Besok udah nggak pirang lagi. Bener ada di grup, mau gue tunjukin tuh. Ya. Sedih lagi nggak bisa di grup. Enggak, sebenarnya bukan cuma masalah pirang sih kalau dari anakku sendiri ya yang kelas 3 SMA. Gondrong kan? Bukan masalah gondrong. Jadi tadinya kan dia sekolah dari pagi sampai sore. Udah cuma aktivitasnya cuma sekolah, istirahat, makan segala macam. Nah, sekarang karena daring, dia ngambil job juga. Jadi di sela-sela itu dia ngambil job jadi medsos di salah satu perusahaan. Ngerjainnya dari rumah. Gajinya nggak seberapa, cuma lumayan buat jajan-jajannya dia. Dia jadi bisa belajar asuransi, ikutan seminar ini dia ikut gitu. Jadi banyak sih sebetulnya yang bisa dilakukan. Oke. Aku malah senang sih anak-anak daring. Ya jadi sebelum gua tutup berarti kesimpulannya Aku potong. apa lagi? Jadi gue ingat, jadi sebelum ada dulu lembaga sekolah, semua itu kan homeschooling. Iya. Jadi artinya jadi balik lagi ini. Iya, tapi kan orang akhirnya memunculkan sekolah, kalau merasa sekolah nggak penting nggak ada dibuat dong sekolah dari dulu. Ya makanya kan kenapa memang sebaiknya nggak murni gitu. Jadi ada kombinasi teknologi dan sekolah tatap muka. Iya. Jadi kalau lo tetap setuju ada Dengan sekolah dengan catatan. Kalau lo malah lebih baik hybrid ya. Hybrid, iya. Karena ini justru ini peluang untuk lebih maju kita ya sebagai Iya, rakyat. betul. Oke, Sobat Empati, itu obrolan ringan kami di sore hari mengenai sekolah tatap muka. Ini masalah bukan siapa benar dan sebagainya ya. Ini semua bergantung karena memiliki keluarga dan pemikirannya masing-masing. Curahan hati lah. Curahan hati. Bagi Sobat Empati yang memiliki anak untuk mengatakan mau sekolah fisik, silakan saja. Tapi dari kedua pembahasan narsum ini ada hal-hal yang cukup baik yang bisa dijalankan di daring ya. Sampai ketemu Sobat Empati di topikan kami selanjutnya. Jangan lupa like. Iya, mudah-mudahan konten kita ini bisa bermanfaat. Jangan lupa coba Like, comment, subscribe. Oke. Sebarkan ke sosmed kamu. Oke, sampai ketemu ya Sobat Empati. Bye.